Selamat pagi, hari ini kita nggak cuma ngomongin soal bug perangkat lunak biasa ya, tapi kita bakal ngebahas cetak biru sebuah perampokan digital. Jadi bayangin gini, data Anda itu aman di dalam brankas. Tapi ternyata truk pengirimnya punya kompartemen rahasia. Nah, kompartemen tersembunyi inilah yang kita sebut sebagai serangan siber Union-Based SQL Injection. Dan ini, jujur aja, salah satu cara paling gampang buat para pencuri digital buat ngebawa kabur data kita yang paling berharga. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari blueprintnya, kisah dua pencuri. Terus kita lanjut ke fase pengintaian, gimana cara mereka mengamati lokasi. Lalu saatnya membobol berangkasnya, alias ekfiltrasi data langsung. Kita juga bakal bahas gimana mereka kabur dari alarm keamanan, cara kita memperkuat berangkas kita, dan yang paling penting, kita simpulkan semuanya dari sisi risiko bisnis. Oke, bagian pertama, the blueprint. Biar kita paham betul seberapa bahayanya perampokan ini, penting banget nih buat bedain serangan ini sama serangan lain yang lebih lambat dan ya lebih berisik. Coba bayangin ada dua tipe pencuri. Yang pertama, si pencuri berisik atau blind SQL injection. Dia ini kayak pencuri yang super sabar, ngetuk-ngetuk dinding berangkas ribuan kali, nanya ya atau tidak terus-terusan cuma buat nebak kombinasinya. Lambat? Banget. Berisik? Pasti. Tapi yang kedua, ini dia yang bahaya. Si pencuri senyap alias Union Attack. Dia nggak perlu ngetuk-ngetuk. Dia pinter, dia nemuin celah desain yang tersembunyi, terus dia pasang kontainer rahasianya sendiri ke truk bank. Hasilnya, dia bisa menyelundupkan hasil curiannya bareng sama pengiriman yang sah, cepat, efisien, dan dampaknya luar biasa merusak. Nah, ini dia intinya secara teknis. Serangan ini tuh sebenarnya ngebajak sebuah fungsi database yang legal, yang namanya operator union. Fungsi ini aslinya didesain buat gabungin dua set data. Tapi, si penyerang pinter. Dia nipu aplikasi kita supaya ngegabungin data rahasia kita dengan query publik yang kelihatannya aman-aman aja. Oke, sekarang kita masuk ke fase pengintaian. Sama kayak perampokan di film-film kan, sebelum beraksi mereka harus mengamati lokasi dulu. Di dunia digital, mengamati lokasi ini artinya mereka harus memetakan struktur internal brankas kita, yaitu database kita. Nah, ada aturan mainnya nih buat perampokan ini, namanya simetri struktural. Gampangnya gini, kontainer rahasia punya si penyerang harus punya jumlah kompartemen yang sama persis dengan kontainer yang asli. Nggak cuma jumlahnya, tipe muatannya juga harus cocok. Anda nggak bisa kan masukin emas batangan ke slot yang didesain buat uang kertas? Nah, sama. Sistem bakal langsung nolak kalau tipe datanya nggak cocok. Terus gimana caranya mereka tahu jumlah kolom yang pas? Pinter mereka. Ada dua trik utama. Pertama, trik order by. Ini kayak mereka minta sistem buat ngurutin data berdasarkan nomor kolom. Coba urutin pakai kolom 1, 2, 3, pas nyoba kolom 4, sistemnya ngasih error. Nah, saat itulah mereka tahu, aha, berarti cuma ada 3 kolom. Cerdik kan? Cara kedua itu metode null. Ini lebih kayak coba-coba. Mereka tambahin 1 kolom kosong, terus 2, terus 3, sampai akhirnya database nerima query-nya tanpa error. Lebih lama, tapi ampuh banget. Jadi kalau kita rangkum, buku panduan pengintaian mereka itu kayak gini. Langkah pertama, tentuin jumlah kolomnya, pakai trik order by atau null tadi. Langkah kedua, mereka harus cari kantong jarahan. Maksudnya, mereka tes satu persatu kolom buat nemuin mana yang bisa nampung data teks. Nah, langkah ketiga, mereka harus pastiin data curian dari kantong itu bakal muncul di bagian mana di halaman web. Jadi pas eksekusi, mereka udah tahu harus ngambil di mana. Nah, setelah fase pengintaian selesai, saatnya beraksi, membobol berangkas. Si penyerang sekarang udah pegang cetak birunya. Mereka tahu persis gimana cara bikin kunci yang pas buat membuka harta karun kita. Dan sama kayak perampok beneran, mereka punya peralatan khusus buat tiap jenis berangkas. Tergantung database kita pakai apa, entah itu Microsoft SQL Server, PostgreSQL, atau Oracle, perintah yang mereka pakai beda-beda. Bisa Anda lihat di sini, ada perintah khusus buat cek versi database, buat ngintip daftar tabel apa aja yang ada, dan yang paling serem buat ngegabungin dan ngambil data sensitif kayak username dan password. Oh iya, ada catatan kecil tapi penting soal Oracle. Sistem ini punya aturan unik, setiap perintah select itu harus punya klausa from, alias harus nunjuk ke sebuah tabel. Penyerang yang jago udah tahu soal ini, makanya mereka pakai tabel built-in, namanya dual, cuma buat memenuhi syarat itu. Detail kecil tapi krusial. Oke, barangnya udah dapat, tapi perampokan belum selesai kan? Mereka harus kabur. Nah, di fase pelarian ini, mereka harus ngelewatin alarm dan penjaga kita, yaitu Web Application Firewall, atau yang biasa kita sebut WAF.
Wave itu ada macam-macam. Wave yang simple itu kayak satpam baru yang cuma dikasih daftar contekan kata-kata terlarang. Misalnya Union Slack. Gampang banget dikelabui. Tinggal ubah dikit aja tulisannya pakai komentar atau encoding, lolos deh. Tapi, wave yang modern yang berbasis pola itu beda cerita. Dia ini kayak kepala keamanan yang udah berpengalaman. Dia nggak cuma baca kata-katanya, tapi dia ngerti niat di balik permintaan itu. Jadi, mau disamarkan kayak gimana pun, dia bakal curiga. Jauh lebih susah ditembus. Cukup soal perampoknya, sekarang giliran kita. Gimana caranya kita memperkuat brankas? Kita harus ubah mindset. Dari yang tadinya cuma bereaksi kalau ada serangan, jadi mencegah serangan itu terjadi dari awal. Nah, ini dia biang keroknya. Lihat kode ini. Ini namanya string concatenation. Gampangnya, input dari pengguna dicampur aduk langsung sama perintah buat database. Ini bahaya banget. Ibaratnya Anda ngasih kertas kosong ke orang asing dan bilang, tolong tulis instruksi buat buka brankas saya di sini. Ya, jangan kaget kalau isinya dirusak. Dan inilah solusinya. Simple tapi luar biasa efektif. Parameterize queries. Lihat bedanya. Di sini, perintahnya kita kirim duluan, baru setelah itu, input dari pengguna dikirim terpisah dan dianggap murni sebagai data, bukan perintah. Dengan cara ini, database nggak akan pernah salah paham. Perubahan satu ini benar-benar bikin perampokan model Union Attack ini jadi mustahil. Titik. Jadi, arsitektur keamanan kita itu dibangun di atas 4 pilar utama. Yang pertama dan paling wajib, prepare statements, yang secara struktural misahin perintah dan data. Kedua, kita pakai framework ORM modern yang pada dasarnya udah pakai prepared statements dari sananya. Ketiga, validasi input yang ketat sebagai lapisan pertahanan kedua. Dan terakhir, principle of least privilege, artinya akun database aplikasi cuma boleh akses data yang benar-benar dia butuhin, nggak lebih. Oke, kita udah bahas teknisnya. Sekarang pertanyaan paling penting buat para eksekutif. Jadi apa artinya ini semua buat bisnis? Yuk kita hitung risikonya. Secara standar industri, serangan Union Attack yang sukses itu skor bahayanya 9.8 dari 10. Itu levelnya udah kritis. Artinya apa? Artinya, ini bisa berujung pada kehilangan total kerahasiaan dan integritas data kita. Semua data bisa bocor dan diubah. Serem banget. Dan tolong diingat, ini bukan cuma teori, ini risiko nyata. Lihat grafis ini. Alat-alat manual atau scanner otomatis, kita mungkin bisa nemuin beberapa celah, ya, efikasinya medium lah. Tapi ada alat-alat khusus di luar sana kayak SQL Map yang bisa dipakai siapa aja dan efikasinya sangat tinggi. Alat ini bisa mengotomatisasi seluruh proses perampokan ini dari A sampai Z dengan efisiensi yang terus terang menakutkan. Jadi pada akhirnya pertanyaannya cuma satu, dan ini buat kita semua. Kode yang kita bangun itu brankas yang kokoh atau sebenarnya cuma truk pengiriman dengan kompartemen rahasia yang nunggu buat dibobol? Ingat, investasi pada praktik coding yang aman dan pelatihan developer itu bukan sekedar pengeluaran IT. Ini adalah sebuah keharusan bisnis yang fundamental untuk melindungi aset kita yang paling berharga. Terima kasih.